Halo, selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Bu Ita. Gimana kabarnya Pak Teguh hari ini? Alhamdulillah baik, cuman ada sedikit masalah ini. Aduh, masalah apa ini Pak Teguh? Ini Masalahnya? menjumpai Bu Ita nih, pengen ngobrol-ngobrol tentang masalah yang sedang saya hadapi gitulah Bu. Oh, boleh sekali. Oke, apa Pak Teguh? Saya siap mendengarkan nih. Jadi gini Bu, ceritanya saya mau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini Oke, di asik. salah satu kelas, karena saya mengampu kelas 1 sampai 6 nih. Tapi di kelas ini sebagian besar itu siswanya itu kurang aktif ketika pembelajaran itu. Ya. Itu permasalahan saya. Itu Bu. Siswanya kurang aktif ya Pak? Ya, Kalau boleh tahu kelas berapa Pak? kelas 5. Oh, kelas 5, udah kelas atas ya? Ya, betul. Iya. Dari pembahasan kita ini nih Pak, Ya. ya. Pak Teguh ingin arah pembicaraan kita kali ini itu kan tentang siswa Pak Teguh yang kurang aktif ketika diajak melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih, padahal menyenangkan gitu ya. Kira-kira tujuan dari pembahasan kita ini Pak Teguh pengennya yang bagaimana ini Pak? Ya, ini Bu, melalui percakapan ini setidaknya saya pengen punya solusi lah Bu. Jadi kelas yang tadinya saya nilai kurang aktif ini bisa menjadi aktif lah dalam kelas gitu Bu, kira-kira Bu. Oh iya, berarti Pak Teguh pengennya tuh anak-anaknya itu bisa aktif ya ketika mengikuti pembelajaran di kelas ya Pak. Nah, kalau Pak Teguh menilai ketidakaktifannya itu dikarenakan apa ya Pak? Ya, kalau saya lihat nih Bu, dari pengamatan yang selama ini setidaknya saya lakukan gitu kan, upaya itu yang menyebabkan kenapa nih siswa ini kurang aktif. Pertama, jelas literasinya kurang. Salah satu pendukung literasi itu kan ada buku guys, salah satunya buku paket. Karena sekolah kami itu minimalis, jumlah buku paketnya sedikit, jadi rasionya tidak 1:1 antara buku dengan siswa, jadi 1:2 gitu. Akhirnya kan satu anak barengan gitu kan, sehingga apa ya, menjadikan itu menurut saya itu kurang aktif gitu Bu. Ada lagi Pak? Ya, kemudian saya coba ini Bu ke perpus untuk mencari buku referensi lain setidaknya yang ada kaitannya relevansinya dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Tapi memang bukunya itu beda nih Bu, tidak ada yang relevan saat ini karena memang sudah buku-buku lama, nah ini tidak sesuai. Jadi apa ya? Itu salah duanya itu Bu penyebabnya. Ya, berarti secara ini ya Pak, fasilitas ya, sarana prasarananya nih yang membuat mungkin anak kurang aktif gitu ya. Ya. Kalau dilihat. Nah, kalau dari karakteristik anaknya mungkin Pak, kalau menurut Pak Teguh barangkali ada apa namanya alasan dari situ gitu. Kalau dari karakteristik anaknya kan mereka itu kan mandiri sebenarnya Bu. Mereka sudah terbiasa membaca sendiri. Cuman memang apa ya, sumber belajar yang kurang kompleks itu mungkin yang gitu Bu. Oh iya, berarti anaknya tuh sebetulnya bisa ya diajak aktif, cuman karena sumber belajarnya. Nah, dari permasalahan ini nih Pak, berarti kan ketemu nih masalahnya ternyata dari sumber belajarnya Pak. Ya. Yang sudah Pak Teguh lakukan atau Pak Teguh usahakan selama ini Pak Teguh? Udah pernah nyoba apa? Iya, saya melihat kan nggak mungkin menyalahkan Sarpras juga, akhirnya saya mencoba apa nih yang ada yang bisa kita manfaatkan di sini gitu. Akhirnya saya punya inisiasi sendiri untuk membuat pembelajaran mungkin melalui itu Bu, PowerPoint yang bisa saya buat di PowerPoint ataupun di Canva. Dan juga saya sudah membuat materi dalam bentuk poster dan infografis. Kemudian
filenya itu saya bagikan H-1 sebelum pembelajaran. Saya di WA grup saya sampaikan ke orang tua ke membantu anak untuk mempelajari materi tersebut biar besok tidak nol kemampuan lah, setidaknya ada yang sudah ada masuk di kepala gitu. Oh gitu. Oh berarti Pak Teguh sudah sudah membuat PowerPoint, Canva, pokoknya sebelum pembelajaran itu sudah menyiapkan materinya biar anak bisa mempelajari dulu. Harapannya biar ketika pas pembelajaran tuh anak sudah mulai nyambung gitu ya Pak, sudah paham materinya gitu. Iya, bagus Pak, itu sudah bagus sekali sebetulnya langkahnya. Nah, Pak Teguh, dari langkah-langkah yang sudah Pak Teguh lakukan ya, kemarin-kemarin sudah melakukannya nih Pak. Nah, sekarang untuk rencana ke depan Pak Teguh. Iya. Rencana Pak Teguh ke depan kira-kira Pak Teguh tuh mau melakukan apa? Ya, berarti rencana ke depannya adalah saya mau berkonsultasi dengan kepala sekolah dan juga bendaharanya Bu, agar setidaknya di penganggaran nanti dianggarkan setengahnya lagi, setidaknya jadi bukunya bisa rasionya 1:1. 1:1 terpenuhi semua gitu ya. Paling itu Bu untuk yang relevan saat ini Bu. Nah, untuk yang di kelas barangkali ada rencana yang bisa segera dilaksanakan Pak. Oh iya, saya akan memaksimalkan tadi Bu, bahan-bahan ajar yang saya kreasikan sendiri, bisa berupa poster ataupun terus tadi infografis, kemudian juga bisa artikel-artikel. Saya kan kebetulan banyak sekali majalah atau ini, saya coba nanti artikel yang memang relevan atau artikel di website saya coba print untuk membantu literasi lah Bu. Setidaknya sebelum ada pemenuhan sarpras, saya sudah bisa memenuhi sendiri lewat hal-hal seperti itulah Bu. Kira-kira itu. Iya, oke. Bagus sekali itu Pak. Berarti kan sudah PowerPoint-nya iya, artikelnya iya gitu ya Pak, dan jangka panjangnya juga membicarakan terkait kekurangan buku-buku itu dengan kepala sekolah ya Pak ya. Biar di tahun depan ada pengadaan lah untuk pemenuhan kekurangan buku itu. Nah, Pak, dari rencana yang sudah Bapak buat nih ya, kira-kira komitmen Bapak nih dari rencana itu bagaimana? Ya, komitmen saya tentu dari rencana yang saya ada buat itu akan saya laksanakan secepatnya. Terutama yang bisa saya lakukan tadi ya, seperti mencari artikel di internet itu kan banyak ya. Saya print, agar bisa menambah literasi. Kemudian mungkin 1 bulan dari sekarang kan nanti ada rapat untuk penganggaran tahun depan ya Bu. Saya akan mengusulkan itu Bu, pemenuhan buku paket itu sendiri. Itu Bu. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar rencananya ya Pak ya. Nah, Bapak setelah ngobrol dengan saya kali ini, bagaimana Pak perasaannya? Wah Bu, ini saya senang Bu, plong. Dari ngobrol ini ternyata saya juga bisa memunculkan ide-ide sendiri ternyata Bu. Jadi sangat senang Bu, pokoknya Bu nih. Jadi selama ini yang mengganggu pikiran ini angka apa gitu ya, bikin pikiran putek gitu loh Bu. Tadinya setelah berbicara dengan Ibu nih, ngobrol-ngobrol santai gini, ternyata saya bisa menemukan ide-ide yang bisa merupakan menjadi, insya Allah saya bisa ngukur ini yang bisa saya lakukan gitu loh Bu. Intinya saya senang banget Bu ini. Terima kasih sekali nih Bu. Membuat saya bisa menelurkan ide-ide gitu Bu. Iya, sama-sama Pak Teguh. Saya juga senang mendengarkan ceritanya Pak Teguh. Iya, ternyata Pak Teguh juga bisa kan ya membuat rencana yang luar biasa. Sudah tahu ini jalan keluarnya sebetulnya mau bagaimana. Luar biasa Pak Teguh. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Teguh rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan itu bisa membantu keaktifan siswa-siswanya Pak Teguh nanti saat proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak Teguh. Amin. Terima kasih banget nih Bu atas saran-saran, atas itu.
bantuannya. Saya tidak memberikan saran, Pak Teguh yang Iya, solusinya sendiri. Iya. Iya, solusi yang luar biasa. Iya, Pak Teguh bisa kok, insya Allah bisa amin, amin. Siap. mencapai apa yang menjadi tujuannya Pak Teguh, apa yang diinginkan Pak Teguh, biar siswanya semua aktif, pembelajaran berdiferensiasinya juga bisa terlaksana dengan maksimal. Amin, amin. Ya, terima kasih banget Bu. Ini terima kasih. Luar biasa lah pokoknya. Rasanya jadi plong ya Bu ya. Sudah plong ya Pak. Alhamdulillah. Oke, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi obrolan kita nih Pak. Ya Bu, siap. Nanti kalau ada masalah lagi, saya cari Bu Ita lagi lah. Boleh, siap. Saya siap. Iya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Sampai ketemu lagi. Iya Bu. Assalamualaikum. Salam.